Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Salam medok tapi boys. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan mencoba membagikan tips tentang bagaimana kita bisa mendapatkan topik ataupun judul dari penelitian. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit preview ya, bahwa judul penelitian itu tidak perlu ditentukan di awal. Kenapa? Judul itu akan muncul dengan sendirinya ketika Anda memiliki pertanyaan penelitiannya. Nah, kemudian kalau kita mundur lebih jauh lagi, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan pertanyaan penelitian yang pas untuk kemudian kita kembangkan sebagai penelitian yang akan kita lakukan. Ya, tahap-tahap ini tentunya penting buat kita semua, terutama yang berkarir di bidang-bidang tertentu yang memang menumpukan proses penelitian itu sebagai salah satu luaran ataupun output dari pekerjaan. Siapa lagi untuk misalnya mahasiswa yang sedang bersiap-siap untuk menyusun skripsi atau menyusun tesis atau menyusun karya ilmiah yang lebih tinggi atau karya ilmiah yang lainnya. Lalu apa yang bisa kita bagikan di video kali ini tentang menemukan topik ataupun judul skripsi yang pas. Bagaimana menemukan pertanyaan penelitian yang pas yang bisa kita kerjakan. Tips yang pertama adalah kita semua harus sadar diri lebih dulu. Itu kunci utamanya. Maksudnya bagaimana sadar diri? Kalau Anda adalah seorang taruhlah seorang perawat atau mahasiswa keperawatan, maka Anda tidak perlu ngomongkan mengapa inflasi bisa mempengaruhi nilai atau harga dari smartphone. Jadi ini tidak relevan terhadap area yang Anda tekuni selama ini. Artinya Anda tidak sadar tuh bahwa Anda sebetulnya harapannya memproduksi sebuah penelitian dalam sebuah skripsi yang berkaitan dengan latar belakang Anda sebagai seorang calon perawat begitu. Tips yang kedua adalah Anda perlu sadar minat Anda atau topik apa yang membuat Anda tertarik. Misalnya nih, ada banyak topik ya. Kalau di dunia kesehatan ada masalah pelayanan, ada penyakit degeneratif, ada penyakit menular, dan seterusnya. Ya, maka yang perlu Anda pikirkan adalah apa yang ingin Anda teliti. Ya, misalnya kalau kita melihat kasusnya misalnya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, misalnya seperti itu. Tapi lebih spesifik lagi tentang topik apa. Baik Pak atau Bu, kalau misalnya ke dosennya Anda tertarik tentang diabetes mellitus. Nah, mulailah dari kasus tersebut. Oke, diabetes mellitus. Lalu selanjutnya apa yang harus saya lakukan gitu sebagai seorang mahasiswa atau peneliti. Anda bisa mulai dengan mencari literatur ya tentang tren dalam diabetes mellitus itu apa. Bisa juga buka-buka di SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, itu silakan cari nanti. Kira-kira kalau misalkan diabetes mellitus itu tentang apa. Nah, kalau misalnya Anda masih bingung juga, Anda bisa nyari literatur yang sudah terpublikasi di database. Nah, itu sudah saya sampaikan di video saya yang lain. Nah, silakan Anda cari di sana, gitu ya. Atau dengan membuka tugas-tugas yang kemarin, ya, waktu semester kemarin itu bisa dilakukan, sehingga Anda bisa menemukan, oh, kira-kira ini nih yang bisa saya teliti, gitu. Nah, bagaimana dengan Anda yang memang berkarir atau bekerja sebagai seorang peneliti? Bisa dengan membuka penelitian-penelitian yang lalu, ya, apa yang harus saya lanjutkan penelitiannya, bisa dilihat dari sana. Jadi Anda ada bonusnya adalah bahwa ada konsistensi antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang selanjutnya dan seterusnya, gitu ya. Lalu kenapa minat ini ditekankan? Karena gini loh. Karena ketika Anda menentukan bahwa saya akan meneliti tentang A, Anda selama periode waktu tertentu itu Anda akan selalu mengobok-ngobok atau selalu berkutat dengan topik itu. Jangan sampai karena Anda tidak minat, terus kemudian Anda diharuskan untuk menyelesaikan skripsi atau ini, terus kemudian meneliti
bidang yang tidak Anda minati, bisa kebayang nggak tuh stresnya kayak gimana? Ujung-ujungnya akhirnya di tengah-tengah perjalanan Anda bilang sama dosennya, Pak, saya kayaknya nggak minat deh ngerjain ini gitu. Jadi akhirnya malah stres gitu ya, dan nggak selesai-selesai gitu. Yang selanjutnya adalah perlu Anda membaca. Oke, saya punya gambaran, misalnya ya, saya punya gambaran pingin meneliti bidang A. Apa kaitannya? Misalnya begini, apa sih faktor atau misalnya determinan yang menentukan keberhasilan usaha promosi kesehatan atau meningkatkan kemampuan ibu untuk menyusui bayi secara eksklusif dan diberikan secara dini gitu ya, atau bahasanya adalah early initiation of breastfeeding practice misalnya kayak gitu. Nah, ada baiknya keinginan Anda ini Anda cross check kembali ya. Cross checknya kemana? Cross checknya ke artikel-artikel yang sudah dipublikasi. Anda cari tuh kira-kira yang mirip-mirip dengan apa yang Anda inginkan, yang Anda minati, itu bisa Anda jadikan rujukan, atau mungkin Anda bisa kritisi dengan cara, oh yang ini udah neliti ini nih, tapi yang saya akan meliti bagian yang lain begitu. Jadi secara tidak sengaja Anda ketika menentukan minat, terus kemudian dengan membaca, nanti pertanyaan dari penelitian yang ingin Anda kembangkan itu akan muncul dengan sendirinya. Anda akan sangat-sangat terbantu dengan cara itu ya. Nah, kenapa ini ditekankan? Utamanya buat Anda yang sedang sekarang mempersiapkan skripsi ataupun penelitian untuk tugas akhirnya, karena proses penelitian itu adalah proses belajar. Sehingga kalau ini adalah sebuah proses, maka advice-nya atau saran terbaiknya adalah untuk menikmati proses tersebut. Just enjoy the process ya. Kalau misalnya Anda belum punya minat, ya sudah, Anda reflect kembali, moving backward sekali ya. Anda lihat, Anda posisi sekarang apa nih? Selain sebagai seorang, misalnya sebagai seorang mahasiswa apa nih? Oh, saya selain sebagai seorang mahasiswa, posisi saya adalah seorang manajer misalnya di sebuah unit tertentu. Maka coba deh lakukan antara background ini dengan minat saya ini. Saya tertarik dengan bidang apa? Terus kemudian Anda membaca di situ. Memang kelihatannya membaca itu adalah satu momok ya buat teman-teman yang akan melakukan penelitian. Maunya langsung ketemu masalahnya, maunya langsung ketemu topiknya, maunya langsung bikin judulnya. Sayangnya kalau ini Anda paksakan dengan waktu yang singkat tanpa Anda proses membaca terlebih dahulu, Anda akan terjebak pada perbuatan yang ibaratnya membuang waktu secara percuma. Taruhlah Anda membaca 1 atau 2 artikel sehingga Anda bisa menemukan topik apa yang pas menurut Anda. Sebelum membuat pertanyaan penelitian tadi itu, Anda baiknya Anda untuk mencari dulu kira-kira inspirasinya dari jurnal-jurnal tertentu seperti apa begitu ya, dan trennya bagaimana, SDGs bagaimana gitu ya, karena kita kan sekarang lagi trennya di SDGs tuh untuk penelitian-penelitian, apalagi kalau misalkan berpikir bahwa hasil penelitian Anda itu maunya untuk dipublikasikan di jurnal tertentu begitu ya. Maka topik SDGs itu masih sangat-sangat hangat, bahkan masih panas ibaratnya tahu barusan diangkat dari wajan begitu ya. Dan ini pasti menjadi satu ketertarikan tertentu buat pembimbing Anda ataupun supervisor ataupun kolega-kolega Anda yang lain begitu. Oke, nah dengan membaca itu Anda akan menemukan gap-nya, menemukan masalah apa yang akan Anda angkat ya. Tetapi bonusnya adalah dengan cara ini Anda tidak hanya menemukan masalah apa yang diangkat, tapi juga Anda bisa mulai memiliki gambaran tuh rencananya. Berarti pertanyaan penelitian tadi itu bisa dijawab dengan cara apa, dengan metode apa penelitian akan dilakukan gitu ya. Nah, ini ibaratnya sekali lempar dapat 3 burung gitu. Jadi Anda dapat masalahnya, Anda dapat topiknya, Anda dapat pertanyaannya, malah Anda bisa dapat juga kira-kira penelitian ini dengan cara apa akan saya selesaikan ya. Kenapa ini perlu? Bahkan sebelum Anda maju ke dosen, kalau bisa sudah melakukan ini. Kenapa? Karena gini, karena ketika Anda maju ke dosen untuk mengajukan topik penelitian, taruhlah mungkin kalau misalnya perspektif dosennya agak sedikit berbeda dengan saya, misalnya dosennya minta judul lebih dulu begitu ya. Gini loh,
Anda maju ke dosen untuk mengajukan topik ataupun judul penelitian itu butuh standing point yang kuat. Anda butuh memiliki kekuatan atau dasar argumen yang kuat. Artinya begini, Pak, saya atau misalnya Bu, saya ingin meneliti tentang ini. Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena, nah jawaban atas karena tadi itu yang akan Anda temukan dengan proses 1, sadar diri, 2, dengan minat, terus kemudian dengan membaca dan menganalisis kira-kira gapnya apa. Yang berikutnya, stalking karakter dosennya. Ya, perlu di stalking ya. Dosennya karakternya bagaimana? Apakah beliaunya suka ditemui langsung dengan Anda bawa paper, atau dia mintanya di email dulu, diberikan waktu, terus kemudian seminggu baru bisa ketemu sama dosennya. Ini yang perlu dikuasai oleh mahasiswa maupun peneliti seperti saya untuk menemui siapa yang akan kita jadikan mentor ataupun pembimbing dalam penelitian tersebut gitu. Nah, selain stalking karakter dosen, kayaknya kalau misalkan tipsnya bagaimana stalkingnya itu agak-agak sulit ya, tetapi saya akan mencoba meringkas ya. Yang pertama, ikut seminar dari kakak tingkat rajin-rajin. Jadi kalau perlu setiap ada seminar proposal ya, misalnya untuk yang teman-teman yang lagi skripsi ataupun menyusun tesis dan disertasi, datangin semua. Bahkan teman-teman yang sudah maju duluan daripada Anda, datangin aja, lihat dulu sehingga Anda tahu tuh karakter dosennya seperti apa gitu ya. Terus kemudian bisa juga tanya-tanya kiri kanan. Tanya-tanya kiri kanan tuh dalam artian siapa? Tanya teman ya, atau mungkin tanya sekretaris dari pembimbing kita itu, dia pinginnya biasanya seperti apa. Nggak usah takut, nggak usah ragu, karena Anda punya hak untuk tahu gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya adalah Anda mahasiswa dan sebelumnya pernah diajar oleh dosen tersebut di semester yang kemarin, Anda juga bisa tuh ingat-ingat kira-kira pas semester kemarin tuh gimana sih karakter dosennya gitu ya, sehingga Anda tidak salah langkah bagaimana cara mendekati dosen tersebut sehingga topik yang Anda ajukan itu disetujui gitu. Oke, sekarang Anda sudah punya tuh gapnya, masalah yang akan diangkat, rencana menjawabnya dengan cara apa. Sebelum ini Anda finalisasi menjadi sebuah bentuk draft kasar proposal, Anda perlu breakdown lagi, Anda bongkar lagi itu perencanaan, cari kira-kira kalau penelitian ini saya lakukan dan menghasilkan produk A atau menunjukkan temuan B dan seterusnya, apa dampaknya. Nah, ini penting. Kenapa kita memikirkan dampak? Karena begini, kalau penelitian itu dirasa tidak ada manfaatnya oleh dosen ataupun reviewer ataupun pembaca yang lain, maka Anda akan dibilang, ngapain kamu buang-buang energi untuk mengerjakan hal ini? Oke, kira-kira itu tips yang bisa saya bagi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan klik like kalau Anda suka video ini dan share ke teman-teman Anda kalau Anda rasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam medok tapi boys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.